show. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Iya, buat Lesti coba pesan aja Mas Yoni. Kang Yoni ya, kan orang Sunda Lesti. Sama orang Sunda itu. Tolong menghargailah. Kasihan penciptaan. Bukan Kang Yoni ya, pencipta yang lain juga Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Apa mesti dipidanakan gitu? Kan bisa masuk penjara itu gitu istilahnya kan si penyanyi ini. Kita takutnya adalah penyanyi-penyanyi yang lain nih, kayak yang sekarang terjadi, yang ada beberapa, walaupun gue mungkin gak ceritain semuanya. Misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Semua, iya. Karena kan kalau karya itu kayaknya bukan pidana ya, perdata. Iya, makanya gitu. aku bingung. Kecuali gini, karya itu digandakan. Iya, makanya itu kan ini, pembajakan ya, berarti kan beda, itu ya, beda ya, tuh, itu benar pidana. Tapi kalau ya kan kita kan mau ngomong itu kan itu tentang ini loh, bukan tentang itu, tapi kan yang lain ngomongnya enggak itu tentang ini. Ngebawain lagu tapi tanpa izin tuh lagi rame. Biasa karena lagi panas-panasnya begitu. Biarin aja nanti juga adem lagi. Ini membawa nama anggota DA juga Bun, Dede Lesti, yang katanya menggunakan lagunya Pak Yoni Dores tanpa izin. Ya, gimana tuh Bun? Tapi kan menurut saya nanti lama-lama juga kan ini memang sebelum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan juga. Mungkin Anda sudah tahu juga, jadi memang lagi sensitif ya kan menurut saya. Nanti juga akan adem. Tapi langkah Om Yoni itu sudah tepat apa enggak menurut Bunda sendiri? Pak Yoni itu sudah tepat kan? Kalau menurut saya sih menggugat. Dia menggugat ya sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus ada saling saling approach ya, saling ada pendekatan, harus saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling seperti keluarga dan diselesaikan secara keluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum ya. Tapi yang melakukan Lesti karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. Mungkin Bunda ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa dimana kan soal lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam. Bukannya di dangdut ya Bun. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh. Buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya. Gitu. Nanti lama-lama jadinya jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Tapi Bunda dengan terakhir untuk undang-undang hak cipta sendiri setuju gak sih? Undang-undang hak cipta kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Oke, sip. Makasih ya Bunda. Amanat undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif. Ada 15 tapi 1 izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN, gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Padahal informasi pengacaranya harus jawab dong. Kalau memang ditanyakan secara hukum, jawab secara hukum. Kalau memang tidak merasa bahwa mempublikasikan untuk cari keuntungan, saya nggak merasa. Tapi kalau seandainya kamu diam, ya berarti ada indikasi itu. Ya, tinggal kepiawaian daripada penyidik nanti menelusuri kemana lari benang merahnya. Ya kalau memang sah fakta bahwa dia menjiplak ciptaan lagu, dia kena undang-undang hak cipta dia. Kira-kira gitu, kira-kira kan ya? Pasal yang dikenakan, ya? Pasal yang dikenakan ya tergantung nanti penyidik.
Ya. Pokoknya undang-undang hak cipta tentang masalah produk lagu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang tidak layak untuk dikumandangkan macam-macam nih. Tapi termasuk hak cipta. Mungkin dikatakan pasal 109, 113 mungkin. Itu menurut kita. Menurut penyidik belum tentu. Nah, kasih saya aja, serahkan aja penyidik nanti. Ya. Nanti biar domain penyidik yang menelusuri pantas dan layaknya dikenakan di mana. Kira-kira itu, kira-kira ya. Tapi kalau nyanyi untuk hiburan, seperti Lesti nyanyi untuk menghibur di acara program stasiun TV, harusnya nggak bisa digunakan ya Pak? Ya kalau sekedar hiburan ya enggak dong. Iya, karena kan ada pro kontranya juga dibilang kenapa baru sekarang nih, apa karena mentang-mentang Ahmad Dhani versus Agnes makanya sekarang jadi diramein lagi gitu. Biasa yang namanya situasional seperti kayak gini kan kadang-kadang aja yang dompleng ada dan lain sebagainya. Tapi yang saya jelaskan tadi sesuai dengan akidah hukum ya. Kalau itu dikumandangkan hanya mencari hubungan cari hiburan, tidak ada relevansi hukumnya karena semua orang ya namanya lagu diciptakan untuk dinyanyikan orang lain juga. Tapi untuk hiburan. Tapi kalau seandainya dia merasa untuk bisa mengkomersilkan ini dengan seolah-olah dia sebagai pencipta dan pemilik hak yang saya kena dia. Satu aja saya petik tadi. Kalau betul apa yang dikatakan media tadi sudah dilakukan somasi tapi diabaikan, itu berarti ada indikasi. Kalau memang dia benar, dia akan jawab saja. Nah, saya kan cuma hiburan kok. Kan nggak susah kan jawab itu. Gue masih kepikiran sama ibu baju hijau, bapak baju putih yang bilang kalau Lesti ini nggak mungkin jadi terkenal, nggak mungkin jadi artis, nggak mungkin jadi juara kalau nggak nyanyiin lagu Bagai Ranting Yang Kering. Bapak, ibu, kalian tuh riset dulu nggak sih sebelum kalian ngelaporin orang? Coba deh di riset lagi. Saya barusan ngeriset, saya lihat YouTube, kapan sih si Lesti ini? Saya penasaran, kapan si Lesti ini nyanyi lagu Bagai Ranting Kering? Setelah saya cek, pernah memang, tapi itu off air, bukan saat di kompetisi. Dan gak ada kalimat dia gak akan terkenal kalau gak nyanyi lagu itu, gak ada. Orang dia udah terkenal kok baru nyanyi lagu itu. Udah terkenal loh, udah ada titel The Winner, di A1 dia, baru dia nyanyi lagu itu. Kalian sebenarnya cek dulu gak profil Lesti? Cek gak sih? Kayaknya kalian salah deh. Kalian salah orang ini, kalian salah cek. Tahu nggak Lesti apa namanya? Lesti Kejora namanya. Kejora itu diambil dari mana tahu nggak? Dari judul lagu kemenangan dia waktu di A1. Dan lagu itu, judul lagu itu, nama lagu itulah yang bisa dibilang ya mengangkat nama dia. Lagu itu juga mempunyai kenangan-kenangan dia waktu mengingat meniti karir sampai di saat ini. Lagu itu menjadi memorable. Bukan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Kalau lagu Bagai Ranting Yang Kering ya mungkin namanya bukan Lesti Kejora. Ya Lesti Bagai Ranting Yang Kering atau Lesti Kering, Lesti Ranting. Itu namanya. Kalau lagu itu yang dinyanyiin mengangkat nama dia. Cobain deh di riset lagi. Yang kalian lihat kayaknya video orang lain sih. Yang jadi juara setelah menyanyikan lagu-lagu itu ya ada Selfie. Dia jadi juara dan dia juga pernah nyanyiin di kompetisi lagu itu. Ada juga yang jadi juara Rara, dia juara 2. Aulia juara 3. Mereka sih yang saat kompetisi nyanyiin lagu itu. Yang lainnya mah gak ada. Lesti mah gak ada Lesti. Aduh pusing aku lihat ibu ini. Mana ngomongnya ngotot lagi kan. Ngotot emosi gitu. Kayak yang bener tapi salah bu. Ini kabarnya yang bakalan dilaporkan gak cuma Lesti, tapi penyanyi dangdut lainnya yang sudah menyanyikan lagu itu juga bakal dilakukan hal yang sama. Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut nih khususnya, sama seperti aku juga sebagai penyanyi merasa gak terima nih kalau kayak gini nih. Jadi kayak yang udah teman-teman itu video-video kalian yang masih ada menyanyikan lagu ranting-ranting busuk itu ya, kalian hapus aja, kalian take down aja, gak usah ditayang-tayangkan lagi, gak usah dinyanyikan lagi lagu itu, biar busuk lagunya, gak usah didengar-dengarkan lagi ya. Daripada bikin repot, bikin susah kita, nanti nyanyi dikit disomasi, nyanyi dikit dilaporkan. Aduh, pusing. Lagu yang tadinya dibuat untuk happy, sekarang dibuat untuk pidana. Serem banget, nyanyiin dikit disomasi. Jadi buat pencipta lagu, kalau memang gak rela lagunya dinyanyikan orang lain, besok dikasih tulisan. Gak ada yang boleh menyanyikan kecuali penyanyinya gitu. Jadi kalian nyanyikan sendiri, kalian dengarkan sendiri. Kalian kemas dalam peti mati gitu. Biar nggak digunakan orang lain, gak didengarkan orang lain lagunya. Nanti orang lain mendengarkan, hafal, terus saudara kita hajatan, pakai musik dangdutan, terus tiba-tiba kita pengen nyanyi lagu itu karena kita hafal gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang ngevideoin, nggak sengaja tuh, viral video kita, dipanggil, kita dilaporkan polisi. Ngeri nggak? Jadi buat teman-teman penyanyi dangdut, jangan sampai menyanyikan lagu-lagu dari dia.
daripada bermasalah dipanggil kita nanti. Repot hidupnya, kesel bener saya. Ternyata inilah lagu-lagu dangdut yang bikin Lesti Kejora dilaporkan ke polisi. Penyanyi dangdut Tanah Air dilaporkan ke polisi belum lama ini karena adanya dugaan melanggar hak cipta. Diketahui sejumlah lagu milik Yoni Dores dibawakan Lesti diduga tanpa izin dari Yoni Dores. Deretan judul lagu-lagu tersebut diantaranya ialah Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya hingga Buaya Buntung. Sejak 2018 sampai sekarang diketahui Lesti mengcover sejumlah lagu milik Yoni Dores tersebut kemudian diunggah ke media online seperti YouTube yang tanpa sepengetahuan dan izin dari Yoni Dores. Polda Metro Jaya sudah membenarkan adanya laporan yang masuk terhadap penyanyi dangdut Lestiani atau yang dikenal dengan Lesti Kejora. Laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam pasal 113 JIO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar. Pelapor adalah saudari IS, korbannya adalah YM alias YD, seorang pencipta lagu, kemudian terlapornya adalah saudari LK. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Arisyam Indradi dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara Selasa 20 Mei 2025. Lebih lanjut, Ade Ari mengungkap bahwa laporan itu telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya pada Minggu 18 Mei 2025. Apa peristiwa yang dilaporkan, yaitu pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh PT ASKM tutur Ade Ari. Hingga kini proses hukum atas kasus dugaan melanggar hak cipta masih berjalan.